Ibu bapak yang dimuliakan Allah, kita bersyukur di pagi hari ini masih dibisakan kembali dengan wasilah Abah untuk sama-sama ikut beramalia dan amalan pecinta kesucian jiwa di antaranya manaqiban. Di dalam kitab Fadhilus Syuhur, bulan Safar ini huruf ro-nya adalah Riyadhatun Nafsi. Guru Agung memberikan makna huruf ro ini Riyadhatun Nafsi, yaitu latihan jiwa. Melatih jiwa kita, meriadhahkan diri kita untuk istiqomah konsisten di dalam menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Guru Agung memberikan satu menulis firman Allah Subhanahu wa taala yakni dalam surat Quran surat Fusilat ayat 30 Allah taala berfirman Innal ladina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Shadaqallahul azim. Allah mengatakan sesungguhnya orang-orang yang berkata, Tuhan kami adalah Allah. Kemudian mereka istiqomah. Maka para malaikat akan segera turun kepada mereka seraya berkata, Janganlah kamu merasa takut dan sedih, dan berbahagialah kalian dengan surga yang telah Allah janjikan. Demikian firman Allah dalam surat Fusilat tersebut. Jadi ibu bapak yang dirahmati Allah, di dalam Riyadhatun Nafsi, melatih jiwa atau diri kita ini kebiasaan dalam yang kebaikan untuk mendapatkan keberuntungan dunia dan akhirat, maka penting di sini bukan hanya sekedar riyadhah sendirian tidak akan bisa maksudnya. Namun kita perlu yang namanya seorang guru yang telah mampu dirinya berhasil dalam riyadhatun nafsi tersebut. Yaitu saat ini kita dibimbing oleh Guru Agung Pangersa Abaos. Seorang murid jadi Aba Anom. Seorang murid yang telah mampu meriyadhah dirinya, mampu melatih jiwa raga untuk senantiasa istiqomah di jalan yang Allah ridhoi, yakni jalan bimbingan Guru Agungnya saat itu, Pangersa Aba Anom, Guru Mursyidnya. Maka kita sebagai murid mesti mencari seseorang yang telah bisa meriyadhah dirinya, istiqomah di jalan Allah, bukan hanya sekedar bisa menyempurnakan dirinya, namun mampu menyempurnakan para murid-muridnya. Begitulah sebagaimana ya Al-Imam Ali bin Abi Thalib mengatakan, Kun talibal istiqomati la talibal karamati. Jadilah engkau pencari istiqomah, bukan pencari karomah. Begitupun Al-Imam Qushairi berkata di dalam salah satu kitab beliau, yaitu beliau mengatakan istiqomah adalah suatu kedudukan yang mana dengannya segala sesuatu menjadi sempurna. Dengan adanya istiqomah serta disiplin dalam istiqomah maka akan terwujudlah berbagai kebaikan. Barang siapa yang tidak istiqomah pada keadaan hatinya maka akan sia-sia segala amalnya dan perjuangannya hanya berbuah kekecewaan. Istiqomah di sini adalah diantaranya mengistiqomahkan kalimat la ilaha illallah. Kalimat istiqomah. Dengan mengistiqomahkan diantaranya kalimat zikir tersebut, maka segala aktivitas kebaikan, baik ibadah yang 5 waktu, khususnya kewajiban kita, atau ibadah sunnah yang lainnya, dan kebaikan yang Allah sediakan di alam dunia ini, bagi manusia-manusia yang telah Allah pilih, maka akan mudah kita raih. Karena orang yang senang berzikir kepada Allah dengan kalimat La ilaha illallah, maka dia senang membuka berbagai pintu-pintu kebaikan. Kalau kami teringat saat itu Abah pernah menceritakan salah satu sahabat Abi Dzar Al-Ghifari ketika bertanya sama Nabi SAW. Ya Rasulullah, tunjukkan apa, beritahu kepada aku ketika aku terjerumus ke dalam sebuah dosa atau maksiat, maka tunjukkan aku agar aku diampuni dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasul mengatakan, "Wahai Abi Dzar, jika kamu terpaksa terjerumus perbuatan dosa,
maka perbuatan dosa itu hanya ditulis satu, kata Rasulullah SAW. Sedangkan ketika kamu berbuat kebaikan, maka Allah Ta'ala menulis pahala 10 kali lipat, bahkan lebih dari itu. Maka ketika terjerumus dalam sebuah kemaksiatan atau khilaf atau dosa, maka segeralah berbuat kebaikan. Maka Abi Dzar bertanya, ya Rasulullah, apakah la ilaha illallah itu kebaikan? Maka Rasul menjawab, hiya ahsanul hasanat wa fi riwayatin hiya akbarul hasanat. La ilaha illallah bukan hanya kebaikan, kata Rasulullah SAW, tapi kebaikan yang terbaik dari segala kebaikan adalah la ilaha illallah. Maka kita bersyukur kita telah mendapat menggenggam kebaikan yang terbaik dari segala kebaikan, yaitu melalui talqin dzikir dari Guru Agung Pangarsa Abah sebagai guru mursyid kita. Maka kita sedang dan akan selalu belajar istiqomah dalam segala hal kebaikan. Maka Abah mengatakan, di antaranya dikatakan istiqomah dalam perkataan itu apa? Adalah meninggalkan lisan kita untuk bergibah. Nah, atau meninggalkan sesuatu perkara yang menurunkan murka Allah. Di antaranya mencari-cari keburukan atau kesalahan orang lain, mengungkit-ungkit terus. Maka itu kita dilarang, tidak boleh. Sebagai orang yang ahli dzikir, semestinya lisan kita dijaga untuk membuka aib, bahkan menjelekkan, naudzubillah, aib saudara kita. Nah, istiqomah dalam perkataan adalah menjaga, meninggalkan gibah tersebut. Istiqomah dalam perbuatan adalah dengan meninggalkan perbuatan bid'ah. Meninggalkan perbuatan yang tidak dilakukan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Tidak dilakukan oleh para sahabat, tidak dilakukan oleh para ahli silsilah, tidak dilakukan oleh Syekh Mursyid. Maka kita semestinya istiqomah untuk meninggalkan perbuatan yang dilarang. Kalau sekarang sudah enak, ada maklumat abah berupa perintah atau larangan. Walaupun belum bisa, mohon maaf, larangan misalkan nih lagi viral, lagi ingat tiba-tiba tentang merokok gitu kan. Ini viral lagi baik di daerah Purwokerto dan sekitarnya atau di beberapa wilayah ketika saya ikut manakiban. Beberapa ikhwan ini rata-rata banyak yang membahas tentang rokok, namun mohon maaf sekali lagi, maklumat sudah jelas, paling tidak kita sadar kalau belum bisa meninggalkan, kita sadar diri, jangan mencari pembelaan. Nah, sebagian besar mencari dalil dengan kecembaran rohmani apa ngersa abah. Itu masing-masing pribadi, bukan karena mohon maaf saya tidak merokok. Mantan perokok, alhamdulillah sudah berhenti lama sebelum ketemu abah. Artinya pernah merasakan yang namanya rokok. Tapi ketika kita ikut dengan abah, maka semaksimal mungkin, sebisa mungkin. Contoh saya orang terdekat itu mertua saya perokok berat. Ketika maklumat itu muncul sekitar beberapa 2 tahun lalu kalau tidak salah, itu cerita ke saya itu bagaimana ini ayah meninggalkan segala macam. Maka ngobrol beberapa waktu sama saya hanya mengatakan begini, ayah punten, mungkin rokok ini kalau kecanduan emang susah gitu kan. Tapi setidaknya ketika ikut sama abah, jadikan riado terbesar mungkin ini ninggalin rokok. Mudah-mudahan minta sama abah sebisa mungkin cepat meninggalkan rokok dan diganti lisannya senang zikir gitu bahasanya. Atau senang sesuatu selain rokok. Kurang lebih hampir 1 bulan. Akhirnya sampai detik ini berhenti total. Itu diantaranya mertua saya yang akhirnya bisa dibisahkan abah berhenti rokok. Dan alhamdulillah. Bahkan sekarang saya dan beliau juga, mohon maaf, kita malah bukan hanya anti rokok, tapi nirup udara rokok yang orang dekat rokok aja sudah tidak bisa. Hidungnya udah nggak enak gitu kan. Nah ini merupakan kebaikan dari Allah melalui Syekh Mursyid. Artinya bukan berarti seorang perokok itu tidak bisa berhenti. Namun bagaimana cara dia melihat kalam mulia mursyidnya, kalau dia yakin kalam mulia itu berasal dari ahli silsilah, dari Nabi Muhammad, bahkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mestinya sebisa mungkin dia menjauhkan hal tersebut. Nah, sebagai yang sudah berhenti rokok, radhiyallahu juga. Jangan pernah merasa lebih baik dari yang belum berhenti. Nah, yang masih merokok, jangan pernah melindungi diri dengan dalil-dalil, mencari dalil untuk bisa tetap merokok. Intinya sadar diri saja. Jangan seperti itu. Nah, inilah untuk insya Allah menjaga keutuhan ikhwan akhwat, menjaga wa'tasimu bihablillahi wa la tafarruqu. Untuk menjaga tali Allah, menjaga kesatuan persatuan agar tidak terpecah belah, naudzubillah.
Maka jangankan pecah retak aja nggak boleh kalau dalam tanti. Intinya jangan sampai hal sepele seperti ini diungkit, diumbar terlalu besar. Paling tidak kita sadar, Abah Punten belum bisa meninggalkan. Dan itu masih banyak teman-teman, Alhamdulillah. Tapi setidaknya mereka pun masih riyadhah terus. Itu diantaranya. Dan banyak lagi maklumat Abah yang mungkin saya sendiri juga dan kita semua belum bisa melaksanakan maksimal mungkin. Tapi paling tidak kita nyun terus sama Abah-Abah Punten, belum bisa melaksanakannya, belum bisa meninggalkannya. Tapi kita sadar diri. Nah, sadar diri itu yang mahal daripada membela diri untuk tetap, mohon maaf, merokok atau yang sudah tidak merokok merendahkan yang merokok. Artinya kita sadar diri saja sesuai kemampuan masing-masing. Bagaimana hati kita tetap melihat sisi kebaikan dari mereka semua. Ikhwan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Begitupun istiqomah dalam keadaan hati. Apa ini kata Abah adalah meniadakan hijab penghalang dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan dikir khafi. Saya teringat dalam sebuah hadis Nabi SAW, hadis Qudsi, Nabi mengatakan, Al-insanu sirri wa ana sirri. Manusia adalah rahasiaku dan aku adalah rahasianya. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis Qudsi. Manusia di sini bukan sembarang manusia, kita yakini. Yang dimaksud manusia di sini adalah seorang guru mursyid. Nah, jadi guru mursyid adalah seseorang yang menyimpan berbagai jutaan, bahkan tidak bisa terhitung rahasia-rahasia ilahiyah yang tidak bisa diberikan ke sembarang orang. Maka dalam maklumat Abah sering mengatakan khusus hanya untuk orang yang sudah ditalkin saja. Jadi ada kata khusus. Berarti kita sudah termasuk orang-orang khusus. Yang belum ditalkin belum masuk dalam orang khusus. Namun bagaimana caranya orang yang belum ditalkin itu, kalau kita tahu keluarga kita, tetangga kita, atau orang terdekat kita jadikan orang khusus dengan karomah. Gimana caranya? Ditalkin. Paling tidak kita badal talkin. Setelah seperti itu, maka insya Allah kita dan mereka semua ada di golongan orang-orang khusus. Namun sekali lagi, kekhususan ini bisa turun ke makom umum. Saya tutup dengan salah satu kalam Abah juga yang sering disampaikan. Abah mengatakan, untuk menjaga makom khusus ini diantaranya ada dua hal. Yang paling penting kata Abah adalah fayatruku suhbatal masyayikh wal fuqara wal wusul ilaihim. Paling tidak kita menjaga suhbah, tidak meninggalkan suhbah kepada guru mursyid, kepada fuqara, yakni orang yang butuh guru kita semua, yaitu ikhwan akhwat, dan orang yang ingin sampai kepada Allah. Jadi untuk menjaga kekhususan ini kita tidak boleh meninggalkan yang namanya suhbah kepada Syekh Mursyid, baik suhbah sugro secara tidak langsung atau kubro secara langsung. Dan tidak meninggalkan suhbah atau silaturahim sesama ikhwan. Paling tidak seperti ini, manakib online. Ini ternyata untuk menjaga makom umum, makom khusus kita. Fayatruku suhbatal masyi wal fuqara wal wusul ilaihim yakunu dzalika sababu ruju'ihi ila maqamil umumiyah. Nah, kalau kita menjaga makom tersebut, sohbah kepada abah, sohbah kepada guru, sohbah kepada silaturahim kepada ikhwan akhwat yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala, murid-murid pengersabah, maka kita akan terjaga makom khusus kita. Mengapa? Karena dalam toriko tidak akan bisa kita berjalan sendirian walaupun sudah ditalqin. Tidak bisa. Pasti, mesti, wajib, kudu kata orang Betawi itu punya guru. Melibatkan guru dalam segala hal. Robito. Nah, untuk seperti itu juga penting kumpul sesama ikhwan untuk menjaga amaliyah paling tidak, menjaga amaliyah dan menjaga satu sama lain memberikan frekuensi yang baik, memberikan kebaikan-kebaikan yang ada dalam diri ikhwan akhwat yang kita temui, kebaikan yang menular bagi diri kita. Maka dengan kedua itu tidak meninggalkan sohbah kepada abah dan kepada ikhwan silaturahim, kita bisa istiqomah dan belajar dalam riyadhatun nafsi, melatih jiwa kita untuk mudah senantiasa berada dalam koridor yang Allah ridhoi. Demikian ikhwan akhwat yang dimulakan Allah, mudah-mudahan sedikit ini manfaat untuk saya khususnya dan kita semua. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas kekurangannya dan kesalahannya kalau ada, mohon maaf kalau khilaf. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.